Karech, lo tau gak sih kalau Senopati itu banyak setannya? Hei Memunah, dia cerai aja belum? Lo udah mikirin enaknya gimana? Namaste. Hi everyone, welcome back to my channel. Asik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Segmen kesayangan teman-teman nih. Apalagi kalau bukan curhat time. Jadi kemarin gue udah nanya di instastory gue saat gue open Cute Time. Coba ceritain ke gue kencan terepik lo. Yang membagongkan, yang orang lain kayaknya nggak pernah punya pengalaman kayak gitu. Penasaran apa aja sih cerita kencannya? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Zaman SMA gue punya nih kak, mantan yang rada bucin gitu. Sebenarnya nggak lebay banget sih bucinnya, tapi dia selalu minta kita buat matching outfit tiap ngedate. Awalnya sih oke lah, tapi lama-lama kok banyak yang liatin ya. Terus dia juga suka beliin baju 2 biji, satu buat gue, satu buat dia. Ada yang tulisan lo buat dia dan VI buat gue. Jadi kalau jalan bareng jadinya love. Oh, cute banget. Mungkin buat orang lain itu cute, but for me, masih untung tulisannya lovey gitu ya. Coba kalau mama, papa, tapi masih pacaran. Gemes. Tapi penasaran deh teman-teman di sini tuh tim yang suka pakai baju kapelan atau nggak suka pakai baju kapelan sama sekali. Coba komen dulu di bawah. Gue pernah ikut seminar sama salah satu motivator. Masih muda, umurnya bahkan di bawah gue. Kalau nggak salah 29 lah. Abis seminar, tahu-tahu gue disamperin dan dia ajak kenalan. Di situ dia bilang dia single. Ya, gue jujur. Di situ tuh emang gue tuh nggak mau follow-followan sebelum kenal lebih dekat untuk jaga privasi gue. Kebetulan IG dia juga digembok. Jadi minim info aja. Lalu pas chat-chatan sekitar 3 mingguan, kita meet up lagi deh di hotel alias staycation. Dan lo tahu apakah? Tiba-tiba pintu kamar ada yang maksa buka. Sumpah gue separno itu dan akhirnya dibukain sama tuh cowok. Dan yap, dia udah punya istri. Istrinya datang ngelabrak gue bareng sama emak dan mertuanya. Wow, malu banget gue. Marah dan malu lah sekaligus. Gue dijambak, ditampar. Saking kagetnya gue cuma bisa diam. Gue berasa pelakor. Tapi kan gue nggak tahu kalau dia tuh laki orang. Aduh, hari gini perempuan-perempuan tuh harus pintar sayang. Kalau kenalan sama orang, dicek dulu backgroundnya, dicek LinkedIn-nya, cek Facebook-nya, Instagram, profil sekolahnya dulu di mana, universitasnya bener apa enggak, lulus apa enggak, dicek juga di websitenya KUA apakah laki-laki ini masih single atau sudah menikah, statusnya apa, cerai hidup, cerai mati, cerai gantung, apa. Harus pintar jadi perempuan tuh. Kacel, gue pernah nih dicomblangin gitu sama koko-koko temen gym sahabat gue. Ganteng sih, kesan pertama oke lah ya. Tapi pas kita ke mall makan di satu resto gitu, kok dia ngelirik-lirik cowok melulu. Kayak nggak fokus ngedate sama gue nya. Parahnya pas balik dari toilet, gue jalan dari belakang dia kan. Niatnya mau ngagetin. Malah gue yang kaget karena ternyata dia lagi main apps. Aplikasi dating online yang buat gay gitu. Aduh, untung gak sampai jadian ya, say. Males banget. Maksudnya kenapa gitu kalau udah tahu orientasi seksualnya gak cuman satu arah, kenapa pengen coba-coba? Aduh.
Aku punya cerita nih Kak, jadi dulu punya mantan posesif banget. Kita lagi malam mingguan kan, terus ribut gara-gara dia curiga aku selingkuh. Padahal aku cuma main sama teman SD ku. Udah gitu, dia ngajak pulang walaupun lagi marah-marah. Aku jadi agak takut kan. Udah gitu dia bawa motornya kenceng banget. Terus nggak taunya di pertigaan pas belokan kita nabrak motor lain. Jatuh dan dibawa ke rumah sakit. Dari situ ketahuan kalau tulang iga aku patah dan ternyata aku juga hamil. Akhirnya kita nikah dan sejujurnya aku nggak pernah bahagia dan berasa selalu apes sampai akhirnya kita cerai. Gila, gue nggak ngebayangin lagi hamil terus tulang iganya patah cuy, nikah lagi, triple combo kesialan. Jadi Kak, waktu itu gue ngedate sama temanku yang tajir. Dibawalah ke salah satu restoran di Pacific Place. Udah cakep-cakep ya kan, dandan. Abis makan dia izin tuh ke toilet. Pas balik-balik dia lupa resletingnya dinaikin ke atas. Pantesan dia bilang cewek dan cowok pada ngeliatin dia. WK pede banget. Hai Kak, waktu SMA aku iseng banget pakai buat cari cowok. Udah lagi pas nunggu dijemput, pas pulang les, aku coba mainin kan. Ada yang match tuh. Semalaman chat-chatan sama dia, seneng banget. Nyambung aja gitu loh chatnya. Lalu kita janjian buat ngedate Jumat malam. Pas ketemuan, ternyata gue shock banget. Yang di gue adalah guru les gue dan umurnya udah 38 tahun dan udah punya istri juga, tapi child free, jadi nggak ada beban juga. Sekarang kita udah 3 tahun dan masih pacaran nih. Hehehe. Pelakor ngana ya. Cuma hubungan kita belum tahu dibawa kemana karena aku pengen punya anak dan dia enggak. Menurut kakak gimana? Hey Memunah, dia cerai aja belum? Lo udah mikirin enaknya gimana, mau punya anak apa enggak? Haduh. Namaste. Beberapa tahun lalu gue sempat tinggal di San Francisco, USA. Gue kenalan sama cowok yang flatnya nggak jauh dari flat gue. Terus setelah beberapa kali kencan di resto, malam itu dia ajak gue ke flatnya. Flat tuh maksudnya apartemen ya guys. Kita make out dan tiba-tiba gue pengen pipis banget. Akhirnya gue izin ke toilet. Cowok gue kasih instruksi, lurus nanti di situ ada pintu kaca, buka aja. Oke, gue udah sampai pintu kaca. Tapi kok nggak ada yang bisa dibuka. Gue udah dorong sekuat tenaga, tapi tuh pintu nggak bergeming. Sumpah bener-bener keras banget. Sementara itu kencing gue udah nggak bisa ditahan lagi. Ya udahlah, gue ngocor blas. Gue pengen nangis. Akhirnya gue panggil tuh cowok. Dia cuman ngeliatin gue nangis di atas karpetnya yang basah. Semua flat di situ full karpet dengan muka bete. Terus dia megang pintu kaca itu dan menggesernya. Ya, ternyata pintunya digeser, bukan didorong. Aduh. Ortu cowok gue cukup strict dalam jam keluar malam rumah. Jadi seringan kita pacaran di rumah dia. Lucu ya, malah cewek yang nyamperin cowok. Biasanya kita pacaran di ruang tamu. Ya, biasa-biasa aja. Main games, Netflix, paling banter ciuman. Pas banget malam itu kita lagi nonton Black Mirror di Netflix. Yang adegannya emang banyak anu-anunya. Kok jadi menggelitik ya? Nge-trigger kita buat ngelakuin hal yang lebih dari ciuman. Apa tuh? Oke, singkat cerita akhirnya kita ML di ruang tamu. Lagi asik meremelek, taunya kok kepala gue basah. Ternyata lo tahu apa? Di belakang gue udah ada nyokapnya yang lagi guyur kepala gue sama cowok gue pakai air seteko sambil bilang, enak, enak. Astaga, nangis gue, malu banget. Gila lo, gila, udah bukan ke gap lagi. Emaknya udah siapin teko, berarti udah dari tadi ngeliatin lo cuy. Buru-buru benahin baju dan auto keluar. Gue putusin pacar gue aja karena gak tahan malu banget. Sampai sekarang aja kalau inget masih malu. Ih. Aduh.
Bokap nyokap gue sering banget keluar ngedate walaupun sekarang usianya udah kepala 5. Suatu hari seperti biasa mereka keluar ngedate di hari Jumat. Gue sih yang lagi jomblo waktu itu. Lap air mata. Jadi gue di rumah aja tidur sampai gue kebangun tengah malam gara-gara suara gerubak-gerubuk. Gue takut ada maling. Terus pintunya pelan-pelan gue buka dan gue nyesel. Gue lihat emak bapak gue lagi wik-wik dengan hotnya di atas meja tamu. Wow, entah apa yang mereka lihat atau konsumsi selama ngedate sampai kayak gitu. Yang pasti gue nyesel banget harus buka tuh pintu malam. Anjir. Aku pernah LDR sama pacarku waktu itu. Dia di Filipina, aku di Jakarta. Kita punya jadwal ngedate 2 minggu sekali dengan tema Around the World. Kalau LDR tuh emang harus kreatif ya kan? Jadi tiap 2 minggu sekali kita video callan dan harus dress up. Terus pakai background tempat-tempat wisata di seluruh dunia. Kayak pakai green screen gitu ya. Baik. Minggu lalu kita pilih Swiss. Nah, pas lagi makan malam dan ngobrol-ngobrol, tahu-tahu background dia glitch gitu. Dan lo tahu apa? Backgroundnya all of sudden error. Oke. Terus ada cewek pakai anduk lagi duduk di tempat tidurnya, persis di belakang dia. Ouch. Dia panik dan langsung matiin videonya. And yes, that was the last time we ever saw each other. Pahit. Courage, lo tau gak sih kalau Senopati tuh banyak setannya? Jadi ceritanya gue lagi naik motor sama pacar abis ngedate. Terus kita mau balik ke rumah lewat jalan dalam sekitaran Ciranjang. Terus entah kenapa tahu-tahu gue nyeletuk, kotor amat sih nih jalanan. Gak ada yang mau nyapuin daun gugur apa jam segini? Kan enak, sepi. Kak, tahu-tahu ada bunyi suara sapu lidi. Srek, 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 srek. Pacar gue langsung ngelirik gue di spion. Terus gobloknya gue ngomong, tenang, itu orang nyapu beneran kok. Kalau dia nyapu sambil cekikikan, itu baru setan. Dan lo tahu apa? Yap, bener. Detik itu juga langsung ada suara melengking. Persis suara lumba-lumba, tapi yang jauh banget kedengerannya. Pacar gue auto tancap gas. Tapi katanya ya, ini katanya kalau suaranya kayaknya jauh, sebenarnya Mbak K tuh deket. Tapi kalau suaranya deket, sebenarnya Mbak K tuh jauh. Ih, mampus kan? Gue jadi merinding tiba-tiba. Kak, samarin ya usernameku. Pas SMP, aku pernah dideketin sama kakak kelas. Deg-degan gak sih masih SMP dideketin kakak kelas? Nah, pas lagi PDKT, aku diajak main ke rumahnya gitu. Katanya sih mau nobar sama belajar. Ya udah deh, aku main ke rumahnya. Pas lagi sok-sokan belajar, gue inget ada tugas yang harus dikirim ke guruku. Pas dia lagi ke WC, aku pinjem laptop dia. Pas dibuka, ternyata laptopnya nggak dimatiin dan langsung kebuka tab browser dia. Isinya lagi buka-buka web porn dengan kategori granny. Oh my god. Pas dia datang aku grogi kan. Aku ceng-cengin aja deh. Dia malu dan nyuruh aku pulang. Udah gitu aku pulang di ghosting deh sama dia. Aduh, ke gap shy, kategorinya granny. Gue pernah ngedate sama cowok yang fashion medsos, Kak. Sebenarnya dia ganteng dan posh banget deh. Tapi hobinya nyinyir apapun yang gue pakai. Kita cuma ngedate beberapa kali dan sering banget gue dikomplain perihal outfit gue. Dibilang sepatu gue jelek lah, kaos gue udah jadul banget, bandok gue terlalu Korea lah. Dia juga bilang, aku nggak suka tas kamu pink fuchsia gini. Hey, kok cowok tahu-tauan pink fuchsia? Ngana fashion stylist apa bagaimana sih? Gue tuh mau ngedate, bukan dijudge sama Karen Delano. Tacut tuh. Aduh, terlalu fashion. Curiga gak sih kalau cowok tuh bisa tahu yang namanya baby pink, pink fuchsia, pink nude, dan rose pink?
Coba digali lagi sayang. Halo kak, gue dulu pernah desperate nyari cewek nggak dapet. Secara teman-teman gue pada punya pacar semua, jadi diajak ngumpul tuh susah. Duh, gak enak banget nih yang kayak gini nih, ketika lo jomblo sendirian dan teman-teman lo udah sibuk sama pacarnya masing-masing. Akhirnya gue nyari teman buat ngedate di dating apps. Dapatlah tuh cewek cakep dan gue ajak ngedate di cafe. Pas ketemu kesannya sih oke aja, lumayan cantik. Tapi pas sejam ngobrol tiba-tiba ada cewek rambut cepak nyamperin dia dan bilang, "Oh, lo cepet banget ya move on dari gue," dengan nada nyepet gitu deh. Dan ternyata dia lesbi guys. Kok doi mau ya ngedate sama gue? Yang jelas gue ilfil banget. Gue gak mau bales chat dari dia next day-nya. Buat lo yang udah dibukakan matanya, itu lo bersyukur. Ada soalnya temen gue yang justru nggak tahu, karena mungkin temennya nggak banyak, nggak ada yang ngasih dia juga, terperangkaplah menikah. Tapi ternyata orientasi seksualnya bukan lawan jenis dan dinikahin sampai 10 tahun. Baru tahu kalau pasangannya nggak suka sama dia, nggak tertarik secara seksual sama dia. Gila, itu sakit hatinya gimana coba? Halo kak, aku mau share cerita aku pas masih SMA. Jadi aku tuh lagi deket sama teman sekelasku. Terus kita Saturday night dan mau nonton di mall. Pas lagi jalan di mall, tiba-tiba kita ngeliat dari jauh ada bapak guru sejarah yang lagi jalan-jalan sama ibu-ibu gandengan tangan sambil ketawa-tawa mesra gitu. Kita agak ngumpet di salah satu toko dan lihat ternyata ibu-ibu itu bukan istrinya dong. Ouch! Secara kita tahu kalau istrinya tuh guru kimia dan di SMA kita juga. Oh, berani-berani ya nih bapak nih. Aduh, jadi tahu deh tuh masalah rumah tangga orang. Kira-kira besok satu sekolah pada tahu nggak tuh ya gosipnya? Hai kak, jadi dulu pas pertama kali kita nyobain dating apps, aku penasaran banget gimana sih rasanya ngedate dengan orang random gitu. Akhirnya dapatlah cowok yang profile picture-nya lumayan cute nih, putih, senyumnya manis banget, lumayan masuk tipe aku sih. Pas ketemu kita ngobrol-ngobrol gitu, lama-lama ngeliat dia, bentar, kok kayak kenal ya? Oh iya, ternyata dia tuh artis web series gitu. Dasar gue jarang nonton sih, untungnya kita pun cocok. Dan setelah PDKT sebulan kita jadian deh. Happy ending deh. Beberapa minggu lalu gue tuh baru PDKT sama teman kantor Saturday night pertama. Pasti gemes-gemes gitu. Jujur li, deg-degan karena gue udah siap banget melepas masa lajang. Oh, baik. Kita malam mingguan ke angkringan favorit doi. Abis itu dia ngantar gue pulang kan. Nah, kebetulan saat itu abis hujan deres dan menuju rumah gue tuh lewat turunan yang lumayan tajam. Pas kita mau lewat situ naik motor dia ngegas banget dan gue lupa bilang kalau di situ tuh ada turunan tajam. Alhasil kita ngebut nurunnya dan jatuh ke selokan deket situ dong. Nggak luka parah sih, tapi badan gue bau comberan. Aduh, gila sih, gue penasaran deh kalau yang udah first date terus hancur gitu tuh biasanya itu bakal ada second date atau third date gak sih? Gue sih kayaknya aduh malu banget gitu ya, apalagi sampai masuk ke comberan. Aku mau cerita nih pengalaman date bareng pacar yang bikin trauma. Kenapa nih? Jadi ceritanya aku masih PDKT sama pacar sekampus dan dia ngajak ngafe sambil ngerjain tugas. Gak kerasa kita di situ sampai jam 11:30 malam. Udah gitu dia mau nganterin aku pulang kan. Nah, pas kita lewat jalan sepi, baru setengah perjalanan, kita ngerasa ada yang ngikutin dari belakang. Pakai motor berdua. Ternyata mereka berusaha untuk nyusul dan mepet motor kita biar nggak bisa jalan. Udah gitu mereka turun, narik pacar aku, terus kita dibanting. Pacar aku ditonjok dan diancem pakai pisau supaya nyerahin motor. Yes, mereka ngebegal kita. Udah gitu mereka minta dompet. Setelah diserahin mereka langsung kabur dan pulang bener-bener jalan kaki kayak hampir 10 kilo. What? Itu berapa jam?
Nggak ada duit dan HP. Sumpah nyesek banget sih ingetnya. At least nyawa kita selamat. Pelajaran guys, jangan pulang terlalu larut apalagi di tempat sepi ya. Hai Courage, ceritanya kita lagi liburan ke Jogja. Udah gitu lagi ke Malioboro, Warawiri. Lalu kita haus dan beli cendol. Sambil makan cendol, dasar emang cowok aku suka bercanda kan. Pas minum cendol dia ketawa-tawa dan keselak. Alhasil cendolnya keluar dari hidung dong. Kayak ingus tebel gitu kak. Iu, sumpah di situ aku jadi ilfeel banget sama dia. Aduh. Gue pernah ngedate sama cewek matre. Jadi gue pernah diajak salah satu cewek tercakep sekampus. Gue udah happy dong, akhirnya tuh cewek mau jalan sama gue. Kita ngedate ke Sensi sambil lihat-lihat baju. Udah gitu dia mampir di Zara kan. Ya dia mulai tuh milih-milih baju dan ngambil baju banyak. Terus dia bilang, "Beb, bayarin ya. Aku kan gak ngajakin kamu ke Balenciaga. Hehe." Lumayan, total hampir 1 juta melayang untuk sekali ngedate. Udah gitu dia ngeghosting gue karena pas ngedate yang ketiga kalinya gue minta split bill. Oke, baik. Halo Rachel, salam kenal ya. Gue kirim to time ini karena disuruh sama cewek gue. Soalnya kencan terepik gue emang epic banget sih. Jadi waktu lagi liburan tahun lalu, gue main di Bali, match sama cewek cantik banget. She is thick and cute. Tipe gue banget lah pokoknya. Akhirnya kita janjian untuk ngedate. Pas lagi cerita-cerita, dia sempat batuk karena keselak duri salmon. Pas batuk tiba-tiba kok suaranya berubah. Terus dia menyebut soal trans. Gue nanya, trans apa? Trans Jakarta. Deile, taunya doi trans. Dari cowok ke cewek, apa tuh namanya? Ya gitu deh, gue deg-degan dong. Tapi karena gak mau menyakiti perasaan doi, kelar makan gue bilang aja gue mesti cabut lagi karena ada online meeting mendadak dan laptop gue di villa. Abis itu chat dia gak pernah lagi gue bales. Wah, aduh. Dulu gue suka banget sama guru fisika waktu SMA. Kalau dilihat sekilas sih orangnya biasa aja. Cuma lama-lama manis aja kalau dilihat. Tinggi, tegap, rambutnya ikal cepak, ada lesung pipinya. Pokoknya gue naksir parah. Pas menjelang lulus gue beraniin buat ngungkapin isi hati gue. Bodo amat deh kalau diterima, alhamdulillah. Kalau ditolak ya nggak bakal ketemu lagi kan. Yakin nih lulus. Deg-degan banget rasanya. Tapi seneng banget gue nggak ditolak. Walaupun dia nggak tegas-tegasan terima, akhirnya kita janjian buat ketemu di hari Sabtu. Janjian di Senayan City jam 1 siang. Namun udah 3 jam gue nunggu, beliau nggak kunjung datang. Gue sedih banget. Gue pikir ya udahlah, emang dia nggak mau sama gue. Akhirnya setelah hampir 4 jam gue memutuskan pulang dan ngunci diri di kamar. Sedih banget. Aduh, nungguin sampai 4 jam. Capek banget. Seninnya gue ogah-ogahan masuk sekolah karena males ketemu sama beliau. Gue sampai ngomong dalam hati, gue nggak mau ngeliat mukanya lagi. Tapi gue mesti sekolah kan, karena udah menjelang kelulusan, banyak yang mesti diurus. Begitu sampai sekolah, semua orang heboh karena baru aja diumumkan kalau Pak X meninggal dunia Sabtu pukul 12.35 karena kecelakaan motor di arah menuju Senayan. Dan jujur sampai saat ini gue trauma banget untuk menjalin hubungan dengan orang baru dan janjian untuk kencan. Gila sih. Ini epic banget. Halo Rachel, perkenalkan saya Reni dan saya difabel dengan 1 kaki dan that's okay. Yang nggak okay adalah ketika suatu hari saya kenalan sama cowok dan akhirnya kita kencan untuk pertama kali. Cowok ini memperlakukan saya seolah-olah saya tuh lumpuh. Tadinya saya pikir dia sweet. Kok lama-lama dia bener-bener nganggap saya kayak nggak bisa. Sampai saya mau digendong untuk turun dari mobil dan masuk mall. FYI ya teman-teman, kami yang difabel mau diperlakukan seperti orang normal dan bantulah kami dengan kekurangan kami aja. Nggak perlu memperlakukan kami seperti orang lumpuh total loh.
Goks, ini cerita gue banget. Soalnya gue tuh duda anak satu. Gue dikenalin sama cewek dari sobat gue. Kita udah mulai WhatsAppan dan tiap hari tuh. Akhirnya karena penasaran sama orangnya, gue ajak ketemu lah. Emang sih dia pas WA selalu gak mau kirim foto. Ya udah nggak apa-apa. Tapi pas ketemu, oh my god, ngakunya beratnya 70, tapi nyatanya hampir 90 loh. Gue ilfeel. Sorry, bukan body shaming, tapi ladies catat ya, kita kaum Adam ini lebih suka kalian jujur bilang apa adanya daripada ditutup-tutupin dan bohong soal apapun, apalagi soal fisik. Toh gue pun suka-suka aja sebenarnya sama cewek berbody plus size ini. Ya sih, bener sih. Maksudnya kalau dari awal udah ada kebohongan apapun itu ya bohongnya, untuk kedepannya tuh nggak enak kalau diawalin dengan kebohongan, ya kan? Oke guys, itu dia tadi cerita Cutem tentang kencan terepik. Teman-teman, ada lagi nggak sih tema Cutime yang harus gue angkat? Coba dong komen di bawah. Kalau teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe sekarang juga, karena ada 2 video baru setiap hari Senin, Kamis, dan kadang-kadang bonus di hari Sabtu. Follow juga TikTok gue di RachelGodard25 dan Instagram gue @rachgodard. Kalau lo ketinggalan video gue sebelumnya, bisa klik di atas atau di bawah sini. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece. Bye 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 bye.